Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah distribusi F. Ini kelanjutan dari distribusi sebelumnya, distribusi sampel sebelumnya, yaitu distribusi T. Sekarang kita akan bahas mengenai distribusi F, yang mana distribusi F nantinya peubah acaknya berbentuk F. Kalau distribusi T, peubah acaknya berbentuk T. Perhatikan teorema 6.18. Yang bunyinya, misalkan U dan V dua peubah acak bebas masing-masing berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan V1 dan V2, maka distribusi peubah acak F, di F yang berbentuk U dibagi derajat kebebasan V1 dibagi per V dibagi derajat kebebasan V2 diberikan oleh, jadi distribusi peubah acak F ini bentuknya adalah HF. Beda tadi kalau sebelumnya adalah FT, sekarang adalah sebelumnya adalah HT, yang ini adalah HF karena distribusinya berbentuk peubah acaknya F, yaitu bernilai gamma dari V1 tambah V2 bagi 2 kali V1 per V2 pangkat V1 per 2, oke, dikali F pangkat V1 per 2 kurang 1 bagi, nilai ini dibagi dengan gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 kali 1 tambah V1 kali F per V2 pangkat V1 tambah V2 bagi 2. Ini yang mana F itu adalah peubah acaknya berada di antara 0 sampai tak hingga. Kemudian nilai 0 untuk X atau untuk nilai F lainnya. Nilai F lainnya karena peubah acaknya adalah F. Bentuk HF ini dikenal dengan nama distribusi F dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Oke, jadi distribusi F ini ternyata di dalamnya mengandung dua peubah acak Q kuadrat, yaitu U dan V, yang mana U itu derajat kebebasannya V1 dan V derajat kebebasannya V2, maka
jika F-nya berbentuk U dibagi V1 per V dibagi V2, itu nanti akan menghasilkan suatu distribusi yang namanya distribusi F. Jadi distribusi F ini sangat berkaitan dengan distribusi Q kuadrat. Oke, distribusi Q kuadrat juga sudah kita pelajari itu di contoh yang distribusi sampel kedua, yaitu X kuadrat sama dengan N kurang 1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Oke, sekarang kita lihat distribusi F ini juga punya kurva distribusi F. Nah, itu ada di halaman 259. Ini nilai dari 0 karena F itu nilainya dari 0 sampai tak hingga. Kurvanya itu mirip seperti kurva distribusi X kuadrat yang berbentuk kemarin N kurang 1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Oke. Jadi karena bentuknya juga mengandung X kuadrat U, tapi di sini bukan X, U dan V, maka sesungguhnya bentuk kurvanya juga mirip. Akan tetapi membedakan ya, distribusi F itu bergantung pada derajat kebebasan V1 dan V2. Tapi kalau untuk distribusi Q kuadrat yang sebelumnya itu hanya pada V saja. Sehingga nanti untuk menentukan peluang distribusi Q kuadrat yang perlu kita perhatikan hampir sama dengan distribusi Q kuadrat sebelumnya. Untuk distribusi F juga kita berpatokan bahwa luas di sebelah kanan nilai F itu sebesar alfa. Oke, kita tulis F alfa adalah nilai F di mana luas di sebelah kanan sebesar alfa. Oke. FA bergantung pada nilai V1 dan V2. Contoh. Saya punya contoh yaitu F 0,05 dengan V1 6 dan V2 10. Oke. Untuk menentukan F 0,05 kita gunakan tabel L6 halaman 779 sampai dengan 782. Nah, ya, tabel bisa dilihat pada akhir buku ini. Kemudian caranya bagaimana? Caranya coba dibuka tabel L6. Kalau soalnya diminta V1 sama dengan 6 dan V2 sama dengan 10, maka perhatikan posisi dari V1 dan V2. V2 berada pada kolom pertama, sementara V1 berada pada pada kolom selanjutnya, yang mana kalau kita lihat V2 di sini itu berada pada lajur pertama atau kolom pertama, kemudian
bergerak ke kanan itu bernilai V2 dan di dalam kurvanya adalah nilai F tersebut. Sehingga nilai dari F 0,05 derajat kebebasannya 6 dan 10 itu, oke, kita bisa singkat tulisnya seperti itu. Kita perhatikan V1 nya 6, kemudian V2 nya 10, kemudian yang mana posisi 0,05, perhatikannya itu di bagian atas dari tabel. Ternyata itu berada di halaman 779, karena pada halaman 780 itu masih lanjut dari 0,05, 781 0,01, 782 0,01. Jadi bisa kita lihat di halaman 779 atau di halaman 780. Oke, kita perhatikan V1 nya 6, jangan terbalik. V1 itu posisinya di atas judulnya, ada V1 1, 2 sampai 9, kemudian nanti V2 1 sampai tak hingga. Itu kalau kita perhatikan V1 nya 6, kemudian V2 nya 10, maka dapatlah nilai 3,22. Oke, itu dari tabel L6 halaman 779. Oke, tabel L6 menyediakan nilai alfanya itu hanya 0,05 dan alfanya 0,01. Nah, sehingga bagaimana pertanyaannya kalau diminta nilai F 0,95 yang V1 nya juga 6, V2 nya 10. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan teorema 6.19, yang mana F1 kurang alfa V1 V2 itu sama dengan 1 bagi F alfa V2, V1, sehingga nilai F 0,95 derajat kebebasannya 6 dan 10 itu sama dengan 1 per F. Berarti supaya 1 kurang alfanya 0,95, berarti alfa di sini adalah 0,05. Berarti ini F 0,05, V nya dibalikkan, V2 dulu, berarti 10,6. Diperolehlah hasil sesuai tabel 1 per 4,06 yang nilainya 0,246. Ya. Jadi untuk nilai selisih dari alfa tadi kita bisa gunakan teorema 6.19 yang mana F1 kurang alfa V1, V2 sama dengan 1 bagi F alfa V2, V1. Oke. Sehingga walaupun 0,95 tidak ada di dalam tabel, kita bisa menentukan nilai F-nya dengan menggunakan teorema 6.19. Oke. Sekarang ada tambahan teorema 6.20. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan teorema 6.18. Tadi kita tahu, saya buat dulu judulnya teorema
6.20. Kita tahu bahwa F itu tadi adalah U bagi V1 per V bagi V2. U itu adalah N kurang 1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Karena di sini adalah distribusi Q kuadrat pertama, berarti ini datang dari N1 kurang 1 kali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Kemudian V N2 kurang 1 kali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Sehingga bentuk F ini kalau kita jabarkan itu sama dengan U-nya adalah N1 kurang 1 kali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi dengan V1 tadi N1 kurang 1, V2 adalah, ini kita bedakan yang kecil, N2 kurang 1, berarti V1 sama dengan N1 kurang 1 per V besar atau pembaca besar V-nya adalah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat per N2 kurang 1. Oke, kalau kita lihat ini habis. Nah, tinggal ini juga habis. Tinggal F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Oke. Bentuk ini sama dengan teorema 6.20. Dan ini kalau kita selesaikan sama dengan sigma 2 kuadrat kali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat kali S2 kuadrat. Oke. Ternyata teorema 6.18 menghasilkan teorema 6.20 yang ini yaitu F-nya, distribusi F-nya berubah bentuk menjadi sigma 2 kuadrat kali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat kali S2 kuadrat. Ini berdistribusi F dengan derajat kebebasan V1 sama dengan N1 kurang 1 dan V2 sama dengan N2 kurang 1. Jadi sebenarnya teorema 60 ini sama juga dengan teorema 618, tetapi bentuk F-nya saja yang dirubah itu menjadi bentuk yang dijabarkan, apa itu U, apa itu V, apa itu V1 dan apa itu V2. Oke, inilah materi kita pada pertemuan ini mengenai distribusi F yang merupakan distribusi yang di dalamnya ada dua peubah acak peubah acak Q kuadrat, yaitu berderajat kebebasan V1 dan V2, sehingga dalam menentukan peluangnya kita juga akan berpatokan pada nilai V1 dan V2 agar bisa menggunakan tabel yang telah diberikan buku pada halaman 779 sampai dengan 782, yaitu tabel L6.